Assalamualaikum Sobat Tani, kembali lagi di channel saya Ruslan Sajang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Baiklah teman-teman Sobat Tani, pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa hama yang menyerang pohon vanili pada umumnya. Di antaranya yang pertama adalah bengkicot dan yang kedua adalah ulat. Bengkicot ini biasanya menyerang tanaman vanili pada musim hujan karena bengkicot itu senangnya yang lembab-lembab, teman-teman Sobat Tani. Kemudian kedua yang biasanya menyerang tanaman vanili kita adalah yaitu hama ulat. Hama ulat ini biasanya ketika kita membuat greenhouse, biasanya ulat ini banyak yang bermunculan karena biasanya banyak tempatnya makan. Jadi di greenhouse itu udah khusus tempat vanili, jadi ulat ini menyerang pucuk vanili yang masih muda dan bunga vanili yang masih muda. Oleh karena itu, teman-teman ikuti saya terus di video ini. Kita akan membahas tentang bagaimana pengendalian hama tersebut secara alami. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share karena subscribe itu gratis. Baiklah Sobat Tani, pada video kali ini kita akan membahas tentang hama-hama yang menyerang tanaman vanili dan cara penanganannya. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian lapangan yang pernah kami lakukan, vanili rentan sekali terhadap beberapa hama. Di antaranya adalah hama bengkicot dan hama ulat. Hama bengkicot ini biasanya muncul pada saat musim hujan karena bengkicot ini sangat senang dengan yang lembab. Bengkicot biasanya menyerang tanaman vanili kita, yaitu pucuk vanili kita yang muda dan bunga vanili yang masih muda. Dan yang kedua adalah hama ulat. Hama ulat ini biasanya juga menyerang batang vanili kita yang masih muda dan tanaman atau bunga buah vanili yang masih muda. Hama ulat ini biasanya muncul di greenhouse. Biasanya kita membuat greenhouse itu di sana yang paling banyak hamanya adalah ulat. Karena biasanya ulat itu makanannya banyak di rumputan, tiba-tiba kita membuat greenhouse, sanalah ulat itu biasanya menyerang batang vanili kita yang masih muda. Kemudian untuk bagaimana cara pengendalian atau penanggulangan dari hama-hama tersebut, pertama kita bisa menggunakan musuh alami seperti semut hitam. Semut hitam itu biasanya bergerombol di vanili, di dompolan bunga buah vanili itu. Semut hitam itu dia menjadi tameng atau pengendali dari hama ulat karena semut hitam itu biasanya bergerombol di dompolan bunga vanili itu. Dia menjadi pelindung dari tanaman vanili kita untuk mempertahankan dan menyerang ulat tersebut. Oke, baiklah teman-teman Sobat Tani, Sebagai contoh, di depan kita ini adalah kita melihat ada segerombolan semut yang sedang berada di dompolan bunga buah vanili. Semut hitam ini menjadi salah satu musuh alami dari hama ulat yang suka memakan pucuk daun yang muda dari pohon vanili dan suka memakan bunga buah vanili tersebut. Dengan adanya musuh alami ini atau semut hitam ini menjadi tameng atau menjadi pelindung dari pohon vanili yang masih muda atau menjadi pelindung dari bunga buah vanili yang muda dari serangan hama ulat. Ini adalah cara pertahanan untuk mempertahankan kualitas vanili yang tetap organik. Jika teman-teman memiliki greenhouse vanili yang di dalamnya terdapat banyak hama ulat, maka teman-teman bisa menggunakan metode ini dengan cara memelihara semut hitam ini di greenhouse-nya teman-teman dan membiarkannya hidup di pohon vanili teman-teman, karena semut ini adalah menjadi musuh alami atau menjadi pelindung dari hama ulat tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah cara pengendaliannya dengan menggunakan jamur beveria. Jamur beveria ini teman-teman bisa dapatkan starternya di laboratorium provinsi pertanian. Itu biasanya masih belum diperjualbelikan karena masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Starter itu bisa teman-teman dapatkan
mungkin dengan cara dibeli atau dengan cara membuat surat ke sana. Dan jika teman-teman sudah mendapatkan starter jamur beberia itu, teman-teman bisa perbanyak menggunakan beras yang direbus itu menjadi inangnya, kemudian ditaburkan jamur beberia itu di inang tersebut untuk diperbanyak dan tunggu beberapa hari atau seminggu kemudian, dan teman-teman bisa gunakan untuk diaplikasikan di taman vanili teman-teman dengan cara disemprotkan atau ditaburkan atau disiram. Oke teman-teman, karena mengingat adanya kegiatan ekspor vanili yang kami lakukan, jadi kita harus melakukan pengendalian hama secara organik, karena biasanya ekspor vanili ini lebih disukai sama sama orang-orang gitu. Pada umumnya di luar negeri itu adalah vanili yang organik. Oleh karena itu kita atau teman-teman sedemikian rupa mempertahankan vanili itu supaya dilakukan secara organik, baik dari pengendalian hamanya, pupuknya. Teman-teman kita harus perhatikan itu supaya tetap vanili kita terjaga kualitasnya dan orang yang mengkonsumsinya juga aman. Oke, baik teman-teman, itulah singkat penjelasan dari kami tentang beberapa hama dan cara pengendaliannya di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena subscribe itu gratis.